Bahkan ada satu kitab namanya Kitab Tawahum, kitab menghayal. Judul kitabnya Kitab Menghayal, karya Abul Haris Al-Muhasibi. Kitab menghayal di situ dikatakan kalau kita menghayal perkara-perkara akhirat, hati kita jadi bersih. Hati kita diberikan cahaya oleh Allah. Menghayal tentang akhirat, surga, neraka, keadaan di yaumil qiyamah, sehingga nanti tumbuh rasa takut melakukan pelanggaran. Itu menghayal seperti itu terpuji. Nama kitabnya Kitabut Tawahum, kitab imajinasi atau kitab menghayal. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mengajarkan kepada umatnya untuk tiap-tiap daripada kita harus menjadi pahlawan. Jadi keimanan yang sempurna itu tidak lepas dari sifat kepahlawanan dan patriot. Oleh sebab itu ada riwayat, jam'ur riwayat. Ini riwayat memang secara teks tidak ada di dalam kitab hadis, tapi ulama mengumpulkan dari berbagai riwayat kemudian dihimpun menjadi satu. Dinisbatkan di dalam riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, dan ini juga diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum as-sibahat war-rimayah war-rukubal khail." Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah dan mengendarai kuda. Sebenarnya substansi dari tiga pendidikan ini untuk menjadikan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang kuat secara fisik, karena berenang itu kan menguatkan fisik. Kemudian punya fokus dan konsentrasi yang baik. Dan yang ketiga punya ketangkasan karena mengendarai kendaraan. Disebut oleh ulama dengan nama al-quwat al-jasadiyah. Kalau berenang itu substansinya adalah agar kita kuat secara fisik. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abdu al-qawi ahab illallah subhanahu wa ta'ala minal abdi dhaif. Hamba yang kuat lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding hamba yang lemah. Nah, ini generasi ini dididik oleh Nabi untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang kuat secara fisik dan spiritual. Jadi Nabi mencetak pahlawan-pahlawan yang bukan hanya kuat secara fisik saja, tapi juga kuat secara spiritual. Dan itu Nabi buktikan. Saya baca di satu kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau ini berguru kepada Al-Muwarrikh wal Muhaddits, ahli sejarah, ahli hadis terbesar sepanjang sejarah yang ada di kota Halab, yang ada di Suriah. Namanya Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah, yang menulis kitab Al-I'lam min Siyaril A'lam. Beliau punya guru, pemimpin para ahli hadis dan ahli tafsir dan sufi, arif billah wal mutafanninun, mengajar semua ilmu. Bukan hanya ilmu hadis, tapi ilmu kimia, matematika, geologi, semua. Kedokteran diajarkan oleh seorang ulama besar yang pernah ada di abad modern, di akhir daripada pergantian masa Daulah Utsmaniyah, bernama Al-Imam Al-Arif Billah As-Sayyid Badruddin Al-Hasani. As-Sayyid Badruddin Al-Hasani memiliki murid yang menjadi ulama besar bernama Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah. Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah memiliki murid banyak, di antaranya murid yang paling unggul adalah Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau punya kitab membahas tentang syama'il Nabi, sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kitab ajib, kitab yang sangat indah membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca kitab itu, yang ada di kepala kita kesempurnaan Nabi dari awal sampai akhir. Kita baca kitab itu,
akan memunculkan rasa kagum tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW. Kita membaca kitab itu akan muncul hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya baca di kitab tersebut, Nabi ketika safar bersama ibunya Sayyidah Aminah binti Wahbin, itu kan ditulis dalam kitab sejarah. Nabi pernah safar bersama ibundanya dan Ummu Aiman. Mereka berangkat ke mana? Ke Madinah. Ternyata di Madinah itu ada kolam renang milik Bani Adi, namanya Bi'ru Bani Adi. Rasul SAW ternyata sangat mahir berenang di usia masih anak-anak. Itu kan usianya masih anak-anak, di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun, ikut ibunya. Nabi berenang. Subhanallah, ketika berenang gak ada yang mengajarkan. Nabi masuk ke kolam tersebut yang sangat dalam, Nabi berenang. Dan itu dilakukan oleh Nabi goliban, sering. Jadi sebelum Nabi katakan ajarkanlah, ya, substansi dari hadis itu memang riwayatnya tidak ada secara teks yang persis disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tapi dikumpulkan dari berbagai hadis jadi satu. Sama seperti khotib naik mimbar tuh, kan ada pengantar khotib tuh mengatakan, itu kalau cari di kitab hadis gak ada yang persis kayak begitu, tidak ada. Adanya di mana? Ulama kumpulkan hadis ini, riwayat ini ucapan sahabat, ini ada ucapan Nabi, dikumpulkan dijadikan satu. Yang penting kan ada riwayatnya, cuma digabung jadi satu. Kita istilahkan ini di resume, diringkas lagi itu berbagai macam riwayat, di resume menjadi satu. Sama seperti riwayat tadi. Jadi Nabi sebelum menyampaikan ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang, Nabi dari kecil sudah jago berenang, sudah hebat berenang. Dan itu diriwayatkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin di dalam kitab tersebut. Ada satu sahabat yang terkenal sangat mahir di dalam berenang, diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Al-Imam Al-Waqidi menamakan nama tersebut dari sahabat itu namanya Mihran. Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqatil Kubra menyebutkan namanya adalah Ruman. Tapi yang terkenal namanya di kalangan sahabat dan di dalam kitab-kitab sejarah namanya Safinah. Safinah artinya apa? Kapal. Karena saking jagonya berenang diberikan gelar dengan nama Safinah. Tapi ada kronologis kenapa diberikan nama Safinah, diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatil Kubra, diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah, diceritakan oleh Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghaba fi Ma'rifati Sahabah, dan Ibnu Abdul Bar juga dalam kitab Al-Isti'ab. Itu sebabnya Nabi melakukan safar bersama beberapa orang sahabat. Ternyata beberapa sahabat ini kepayahan membawa barang-barang yang mereka bawa. Kemudian mereka mau melintasi sungai, sedangkan keadaan mereka kepayahan memikul barang-barang yang mereka bawa. Kemudian ada salah satu orang yang tadi disebut namanya Mihran atau Ruman. Dia adalah mantan budaknya Nabi Muhammad. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tarajum, itu namanya Safinah Maula Rasulillah. Itu beliau. Safinah bukan nama aslinya. Safinah adalah julukan yang Nabi berikan. Kemudian Nabi katakan, wahai Safinah, ihmil. Ini barang-barang yang dipikul oleh mereka ini, kamu yang pikul sekarang. Ihmil ma anta illa Safinah. Pikullah seluruh barang ini. Sekarang engkau menjadi kapal. Engkau menjadi perenang yang handal. Dia pikul itu barang, kemudian dia berenang dengan sangat mahir di sungai tersebut. Setelah itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan yang Nabi SAW sebut, Nabi menyebut Safinah. Maka sahabat mengikuti untuk menyebut namanya dengan Safinah. Ini Safinah mengatakan, seandainya ada 7 ekor unta memikul beban barang-barang yang begitu banyak, dipikul oleh 7 ekor unta,
Demi Allah, saya mampu memikulnya dan bisa menyeberangi sungai dengan memikul beban seberat itu. Dari mana dia mendapatkan kekuatan itu? Dari berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Ihmil ma anta illa safina. Pikullah seluruh barang-barang ini, engkau sekarang adalah kapal. Dia berenang. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu mereka diberikan banyak kelebihan. Ada yang ahli dalam memasak, jadi koki. Ada yang ahli di dalam mengatur strategi peperangan. Ada yang ahli di dalam mengajar. Ada yang pelawak juga ada. Lengkap. Karena Allah pilih itu. Semua yang ada di zaman Nabi itu akan ada profesi tersebut sepanjang zaman. Nah itu ditunjukkan di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama muwarrikhun, ahli sejarah dan muhaddithun dan ahli hadis.